Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heri Sutarman. Dan saat ini saya ada di Imah Keramik Bogor, di daerah Bogor Utara. Saat lagi saya akan bincang-bincang dengan owner Imah Keramik, Ibu Sisi. Yuk ikutin terus. Bu Sisi. Hai Pak Heri, selamat datang Pak di Imah Keramik Bogor. Siap. Nah, izin Bu ngobrol-ngobrol sebentar. Ya, mari silakan Pak. Ya. Dari sekolah juga Bu? Saya karena ayah saya dulu yang belajar ilmu keramik Pak, di Balai Besar Keramik dulu ya. Di Bogor? Di Bandung. Oh di Bandung. Nah dari saya kecil itu ayah saya tuh produksi keramik buat lampu petromak Pak. Oh petromak. Jadi lampu pijar. Ya gimana sih Bu awal hadir ya keramik Bogor ini sampai perkembangannya saat ini seperti apa nih Bu? Jadi kalau keramik itu sendiri Pak, sebetulnya bermula dari ayah saya. Nah beliau itu memang belajar ilmu keramik dulu Pak di Bandung. Oke. Dan memproduksi kapur petromak Pak, keramik petromak yang buat lampu petromak. Tahun berapa tuh Bu? Itu sekitar tahun 79 Pak. Wow. Nah jadi waktu masa kecil saya, di rumah itu tanah liat cukup banyak Pak. Betul. Jadi saya dari SMP itu suka bikin patung, bermula dari situ Pak. Oke. Nah memang setelah besar saya belajar lagi tentang seni keramik gitu dengan seniman. Nah berbekal itulah kami berusaha membuat keramik sampai saat ini. Oke, jadi emang udah dasarnya dari papa mamanya Ibu ya, seperti waktu itu ya. Nah perkembangan sampai saat ini apakah membentuk beberapa bentuk itu gimana sih ceritanya? Belajar atau emang Ibu punya sendiri, kreasi sendiri? Jadi kalau untuk teknik pembuatan keramik, teknik keramik seni ya Pak, mulai teknik membentuk, teknik mendekor, terus macam-macam teknik warnaan, itu saya memang belajar dari seniman gitu. Tetapi secara teknikal, bagaimana bahan baku itu diolah, diproses, bagaimana pembakarannya, teknik-tekniknya itu dari ayah saya gitu. Jadi kombinasi inilah yang membentuk saya hari ini. Berarti terus berkembang ya Bu ya? Iya. Oke, untuk produknya boleh Bu saya lihat-lihat Bu ya? Silahkan Pak. Seperti apa? Ya. Ibu di Imah Keramik ini Bu ya, produk apa aja Bu yang dibuat Bu? Nah kebetulan Pak Heri, kami tuh di sini membuat keramik-keramik dengan mengangkat budaya Indonesia. Jadi dari sebelum pandemi COVID kemarin itu, kami berusaha mengembangkan teknik pembatikan pada keramik. Dan itu cukup banyak trial and error-nya. Dan kami berhasil juga pada akhirnya mengaplikasikan proses pembatikan pada keramik. Dan ini sudah ada hak ciptanya Pak Heri. Jadi waktu tahun 2023 pun kami mendapatkan juara 1 untuk Inakrah Award untuk kategori keramik. Baik. Nah ini Bu yang warna hitam ini bahan dasar warnanya dari apa ya Bu ya? Nah kami itu di sini memakai tanah liat putih Pak. Nah itu tanah liat putih itu khusus untuk keramik stoneware. Nah, tanah liat putih ini kami ambil dari daerah Bogor Barat Pak. Oh masih daerah Bogor ya? Oke. Dan ini pun bukan dari bahan kimia ya Mbak, dasar catnya? Bukan, kita semua keramik yang kita gunakan di sini bahannya 100% dari bahan alam Pak. Jadi tidak pakai bahan kimia sama sekali, tidak pakai bahan organik sama sekali. Jadi warna-warna yang ada di sini itu sebetulnya berasal dari batuan alam yang sudah ada warnanya. Nah itulah yang dibuat jadi powder, dicampur dengan powder kaca, dan itulah yang diaplikasikan untuk keramik-keramik. Nah untuk produk yang ini Bu, yang hitam ini, apakah disukai sama orang luar mungkin? Iya Pak, kebetulan karena kami mengangkat motif batik itu dengan nuansa modern ya Pak, dengan warna-warna yang tren saat ini. Jadi sebetulnya banyak yang menyukai gitu, terutama orang luar negeri ya yang menghargai budaya Indonesia, mereka sangat suka Pak. Tetapi selain orang luar negeri pun orang dari dalam negeri kita juga suka Pak. Betul. Jadi memang cukup banyak ya peminatnya, sehingga produk keramik kami ini juga sudah pernah 3 kali dikirim ke Jerman Pak. Oh paling jauh ke Jerman ya? Waduh disukai banget ya Bu ya? Iya. Baik. Boleh Ibu izin kalau lihat proses pembuatannya Bu? Boleh, ayo Pak Heri kita lihat. Baik. Sahabat Antara, nih saya sudah ada nih di teknik pembuatan keramik ya. Jadi sistemnya kita ceritakan lagi sama Bu Sisi. Bu Sisi ini kira-kira teknik pembuatan keramik di sini apa aja nih ada? Nah, salah satu teknik pembuatan keramik di Imah Keramik Bogor adalah dengan
meja putar, teknik meja putar seperti ini. Jadi memang ada beberapa teknik pembuatan keramik dengan meja putar, dengan hand build. Hand build itu adalah satu teknik untuk basicnya patung, membuat patung seperti itu. Dan ada juga teknik dengan cara cetak, Pak, dicor pada saat tanahnya masih basah. Itu nanti untuk barang-barang yang kita buat dengan cara cetak. Biasanya itu produk-produk massal gitu, Pak. Oke, ini terus-terusan Ibu ya diputar gini ya? Iya, Pak. Oke, nah ini perbandingan air sama ini gimana nih ngaturnya Bu? Itu sebenarnya dia agak basah ya, Pak ya. Jadi Bapak tangannya harus basah. Bapak bentuk dari luar gini juga nanti dia ngikutin, Pak. Jadi satu di luar, satu di dalam seperti ini. Nanti Bapak tarik ke atas, nanti dia akan mengikuti. Jadi ini nggak boleh berhenti, Pak. Kakinya harus ditendang. Makanya sebutnya mejanya kick wheel, Pak. Kick wheel ya, berputar terus ya. Nah, terus ini kalau seandainya habis dari sini, prosesnya apa nih? Jadi setelah dibentuk, keramik itu biasanya kita ada tahap pendekoran, dekorasi. Jadi kita mau hias seperti apa, apakah diukir atau dibentuk model-model gitu, Pak. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap pengeringan. Setelah tahap pengeringan itu kita akan naik pembakaran pertama, Pak. Nah, pembakaran pertama itu biasa di suhu 800 derajat Celcius selama 8 jam. Lalu setelah itu baru tahap pewarnaan menggunakan glaze. Nah, setelah itu baru kita bakar lagi untuk yang kedua kali di suhu 1200. Baru jadi, Pak. Oh, siap. Tapi lumayan capek nih Bu ya kakinya. Perlu ekstra olahraga juga nih kalau nggak biasa ya Bu ya? Ya, ini salah satu bentuk fitness juga, Pak. Betul. Bu Susi, ternyata susah juga ya bikin keramik seperti ini ya. Jadi perlu belajar lebih lama lagi di sini. Iya, Pak. Yuk kita ke ruang produksi, Bu. Ayo, Pak, mari. Ya. Nah, sahabat Antara nih, saya udah berada di tempat bahan bakunya untuk buatan keramik. Nah, saya coba ambil ya, seperti apa sih. Ini bahan apa nih Bu bentuknya Bu? Ini dari apa nih? Pak Heri, Sobat Antara, inilah tanah liat putih yang langsung berasal dari galian bumi, Pak. Jadi warna tanahnya putih, bukan coklat seperti pada umumnya. Saya pikir ini batu kapur ya, bukan ya? Bukan. Nah, ini yang didapatin yang di sana itu ya, di tempat Bogor Barat itu ya. Iya. Waduh, ini dari dasar seperti ini ya Bu ya. Baik, sahabat Antara, kita lanjut lagi ke ruang produksinya Gria Keramik. Yuk, ikutin terus. Ya, Ibu, ini ruang produksinya ya Bu ya? Iya, Pak Heri. Nah, yang ada di sini tuh produksi apa aja nih yang sampai bahan jadi gitu? Nah, kebetulan karena kita usahanya keramik di sini ya, Pak. Jadi banyak orang yang pesen macam-macam produk keramik yang mereka inginkan. Jadi kita bisa diskusi tentang bagaimana produk yang mereka inginkan dan kita membuatnya di sini. Dan ini udah ada pesanan atau emang sengaja dibikin? Ada pesanan, Pak. Jadi kami membuat sesuai dengan pesanan customer. Nah, fokus Ibu ya, untuk ini ya berarti ya, untuk biasanya di restoran kayak gini gitu ya? Iya, betul, Pak. Bisa, boleh lihat ke belakang Bu? Sahabat Antara, ini merupakan aksesoris ya Bu ya, untuk membuat batik pada suatu keramik. Nah, ini gimana ceritanya Bu? Bahannya dari apa atau bentuknya seperti apa aja nih yang ada di sini? Heri, kami itu ada produk-produk terbaru kami ya Pak, aksesoris batik ya Pak, seperti ini. Nah, di sini tuh kami memang memproduksi kalung-kalung, gelas. Untuk kalung ya. Biasa untuk gantungan HP juga bisa nih. Ya, tapi tetap kami mengangkat budaya Indonesia Pak. Yang tekstil batik ya Bu ya? Iya. Nah, ini juga ada Kalimantan Collection Pak. Motif-motif wastra Indonesia kami angkat di dalam keramik dalam bentuk aksesoris seperti ini. Berarti ini sesuai permintaan pemesanan atau emang Ibu stok sendiri? Kebetulan untuk aksesoris keramik batik itu kami punya brand sendiri Pak, namanya Kriamik. Ya, nah keramik inilah kita mengangkat aksesoris keramik batik dengan mengangkat budaya Indonesia lah Pak. Berbahan keramik ya Bu ya? Bahan keramik dengan macam-macam bentuk.
Sahabat Antara, ini nih ruangan pembakaran. Ini ya Bu ya, seperti ini Bu ya, pembakarannya. Ya, ini tungku pembakaran Pak Heri, disebut juga kiln. Killer, oke. Ya, dan ini adalah produk sebelum dibakar. Jadi warna glaze mentah itu seperti ini Pak. Iya, iya. Nah, ini adalah produk yang sudah jadi setelah selesai dibakar di suhu 1200 derajat Celcius. Iya, dari seperti ini menjadi ini ya. Iya, jadinya glossy Pak. Menarik sekali nih Bu nih. Wah, ini mengundang untuk beli nih Sahabat Antara nih. Seperti ini bentuknya jadinya. Oke, Bu. Wah, sangat menarik nih Bu, semuanya nih. Biar kita pada tahu semua ya. Nah, untuk bicara generasi Z ya, Gen Z ini, apakah tertarik Bu dengan pola seni keramik ini? Mungkin sahabat Antara dan Pak Heri terkejut ya. Iya, betul. Ya, karena di sini kami pengunjung itu kebanyakan Gen Z, Pak. Oke. Mayoritas itu pengunjung Gen Z dan banyak juga anak-anak SD. Oke. Yaitu mungkin generasi Alpha, Beta juga ada Pak yang belajar. Betul. Jadi kalau untuk edukasi dari Imah Keramik Bogor sendiri, selain kita membuka rumah produksi kami untuk dilihat oleh masyarakat umum, mulai dari bahan baku, proses produksi sampai mereka berkarya di tempat ini, kami juga mengajar ke sekolah-sekolah Pak. Oke. Jadi mulai dari anak TK, anak SD, anak SMP, mahasiswa banyak yang kesini. Bahkan ibu-ibu, lansia, kelompok nggak lansia. Mau ketinggalan juga, ibu-ibu. Iya. Jadi kami sangat bersyukur ya Pak. Jadi seni keramik ini cukup banyak diminati. Jadi banyak yang suka gitu membuatnya gitu. Terutama Gen Z itu Pak, Bapak kalau buka TikTok, mereka banyak banget Pak yang posting konten mereka waktu membuat di sini. Oke, nah terakhir nih Bu nih, harapan apa sih Bu untuk pelaku UMKM Bogor ya, khususnya pengrajin ataupun yang memiliki seni lah, seperti apa harapan atau pesan? Untuk para pelaku seni, kita harus berjuang ya sampai seni ini, karya yang kita hasilkan itu bisa mendunia. Gitu. Amin. Baik Ibu, aduh makasih banyak nih, aduh informasi sekali dan sangat edukasi sekali ya untuk sore ini. Nanti saya mampir-mampir sini Bu ya untuk ngobrol-ngobrol lagi nih. Ya, terima kasih Pak Heri kesempatannya untuk ngobrol. Iya, baik sahabat Antara, demikian perbincangan kami dengan Imah Keramik bersama owner Ibu Sisi. Dan sampai jumpa di program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Saya Heri, pamit. Makasih.